Ya agak kecil-kecil aja bang. Halo sahabat Bulang, menjuah-juah man bantah kerina. Di video kali ini, Bulang kembali mengajak kita semua jalan-jalan ke Danau Toba, Tongging ya sahabat Bulang ya. Di video sebelumnya sebenarnya Bulang juga sudah mengulas bagaimana tempat wisata di seputar Tongging, Danau Toba ya sahabat Bulang ya. Bulang juga sudah mengajak kita semua untuk jalan-jalan, menelusuri liku-liku menuju Tongging. Dan kita juga sudah singgah di Sapo Juma, air terjun Sipiso-Piso, bahkan sampai di Paropo ya sahabat Bulang ya. Dan Bulang juga sudah mengajak kita semua juga makan ikan nila goreng dan ikan nila bakar di Vivi Resto. Dan di video sebelumnya juga Bulang sudah menyamatkan tentang keramba yang ada di Tongging ya. Namun di video kali ini Bulang kembali mengulasnya dan ingin menunjukkan bagaimana cara memelihara ikan mas dan ikan nila langsung di danau, khususnya di Danau Toba ya sahabat Bulang ya. Ikan yang Bulang tunjukkan saat ini adalah ikan hasil peternakan langsung dari Danau Toba. Jadi di Danau Toba ini bukan berarti hanya khusus untuk sebagai pemandangan atau tempat berwisata atau juga tempat untuk berenang atau naik kapal-kapalan, tetapi Danau Toba juga bisa difungsikan sebagai tempat pemeliharaan ikan. Jadi khususnya masyarakat setempat yang ada di pinggir Danau Toba ini adalah sebagai ladang atau kebun ataupun sebagai tempat peternakan bagi mereka untuk mempertahankan ekonomi kehidupan mereka. Dan di tempat ini juga kita bisa membeli ikan nila dan ikan emas ya. Ya, keramba ini walaupun dalam bentuk besar atau dalam partai besar, kita juga bisa membelinya dalam bentuk per kilo. Kalau kita berminat, misalnya kalau kita saat ini berwisata ke Tongging, kalau kita ingin membawa ikan nila ini sebagai oleh-oleh untuk pulang, kita juga bisa membelinya ya. Saat ini Bulang sedang membeli ikan nila dalam bentuk banyak ya, hampir 10 kilo. Jadi kebetulan harga ikan nila di tempat ini agak lebih murah dibanding kalau kita beli di Kabanjahe atau di Medan. Saat ini harganya hanya 30.000 per kilo. Kalau Bulang beli 10 kilo berarti sampai 300.000 rupiah. Dan selain ikan nila, Bulang juga membeli ikan mas ya. Namun ikan mas agak lebih mahal, jadi harga ikan mas 40.000 sekilo. Beginilah cara mereka untuk memelihara ikan mas dan ikan nila di Danau Toba ya sahabat Bulang ya. Mereka hanya mengandalkan jaring dan juga tong dan juga besi sebagai penyangga untuk mempersatu dari tong satu ke tong yang lain dan memperbanyak keramba atau jaring sehingga membuat ikan ini bisa dipelihara dan tidak lari dari keramba yang sudah disediakan. Ukuran dari keramba ini juga tidak terlalu luas ya. Dalam satu bedeng itu sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter. Begitu ya sahabat Bulang ya. Dan kita juga bisa melihat begitu luas keramba yang ada di tempat ini. Hampir seperempat hektar tempat ini digunakan untuk menanam atau untuk memelihara ikan nila dan ikan emas. Kita juga sebelumnya Bulang juga sudah mengajak kita semua ke sebuah restoran yang ada di pinggir Danau Toba Tongging yang berbentuk restoran apung ya. Restoran apung itu juga terbuat dari tong yang sama ya seperti di keramba ini ya. Tong ini juga bisa digunakan selain untuk keramba, bisa juga menjadi sebuah restoran apung. Namun Bulang juga ingin menceritakan kelebihan dari ikan danau dibanding dengan ikan kolam. Kalau kita makan ikan danau, ikannya lebih segar dan lebih enak dan lebih gurih ya sahabat Bulangnya dibanding dengan ikan yang dipelihara di kolam. Karena kalau ikan yang dipelihara di danau, dia tidak sampai ke dasar laut atau langsung ke tanah begitu sahabat Bulang. Namun kalau ikan kolam, pasti kalau ikannya turun ke dasar, pasti ikannya sudah kena lumpur. Oleh karena itu lebih enak dan lebih fresh dan bahkan lebih segar kalau kita makan ikan danau.
Bulang sudah bisa bedakan bagaimana bedanya ikan nila atau ikan mas yang kita makan di Sumatera Utara karena ikannya berasal dari Danau Toba dibanding dengan di Riau ikan masnya yang memang benar-benar dipelihara dalam sebuah kolam. Dan bahkan sahabat bulang, kalau di danau ikannya besar dan panjang. Begitu sahabat bulangnya, bahkan setiap ikan itu bobotnya capai 0,5 kg sampai 10 kg. Itulah kalau dipelihara langsung di Danau Toba. Dan keramba ini milik salah seorang pengusaha besar orang Tongging, yakni Liberty ya sahabat bulangnya. Beberapa keramba yang ada di Tongging dan juga Paropo adalah miliknya juga. Dan Liberty ini juga memiliki sebuah restoran, yakni Liberty dan Penginapan Resto yang dekat juga dari tempat ini. Oleh karena itu, pada umumnya juga hasil dari ikan yang ada di keramba ini digunakan atau dimasak di restoran Liberty ya. Selain dari restoran Liberty, banyak juga restoran-restoran lain yang ada di Tongging. Ikan yang digoreng atau dibakar diambil atau dibeli dari keramba tersebut. Dan sebagian lagi pada umumnya para wisatawan yang datang ke Tongging akan membeli oleh-oleh dengan ikan yang ada di tempat ini, begitu sahabat bulang. Oleh karena itu, kalau sahabat bulang datang ke Tongging, jangan lupa singgah di keramba ini untuk membeli ikan nila dan ikan mas sebagai oleh-oleh kita pulang dari Danau Toba ya. Jadi kalaupun sahabat bulang tidak membawa pancing atau tidak memancing ke danau, tetapi sahabat bulang juga bisa membawa ikan pulang dari Danau Toba, begitu. Kita juga bisa menikmati enaknya ikan nila dan ikan mas yang dipelihara benar-benar langsung dari Danau Toba. Dan sebagian besar lagi ikan ini akan didistribusikan ke Medan, Kabanjahe, dan Pematang Siantar. Oleh karena itu, bagi sahabat-sahabat bulang yang sering makan ikan mas di Medan ataupun di Kabanjahe, bahkan pun di Siantar, itu pada umumnya ikan masnya datang dari Danau Toba. Pada umumnya juga ikan mas ini dipelihara selama 4-5 bulan ya. Kalau sudah di atas 4 bulan, ikan nila ini dan ikan mas ini sudah besar dan sudah bisa dipanen atau sudah bisa dinikmati. Dan bukan berarti bahwa untuk memelihara ikan ini tidak ada tantangannya ya sahabat bulang ya. Tantangan yang paling besar bagi pemelihara ikan mas dan ikan nila khususnya yang ada di Danau Toba adalah penyakit ikan. Seperti juga sahabat bulang ketahui bahwa beberapa tahun yang lalu di Danau Toba, khususnya di Haranggaol dan Tongging, banyak sekali ikan yang dipelihara di keramba mati yang membuat danau tercemar dan juga penduduk-penduduk di sana juga tercemar dan bau bangkai ikan, begitu sahabat bulang ya. Oleh karena itu, ya semoga kedepannya tidak terjadi lagi penyakit ikan ini sehingga perekonomian warga yang ada di Tongging juga tetap stabil. Dan juga tantangan terberat juga adalah mengenai kebersihan Danau Toba. Terlebih-lebih juga Tongging adalah salah satu destinasi wisata favorit dan juga destinasi utama di Tanah Karo. Kalau misalnya masih ada keramba, pastinya para wisatawan mungkin enggan untuk datang ke sana. Tetapi kalau misalnya keramba ini dipelihara dengan baik dan dijaga kebersihan dan ramah terhadap lingkungan, mungkin itu tidak masalah ya sahabat bulang ya. Dulu saya masih ingat waktu masih kecil di Tongging ini banyak sekali keramba. Namun saat ini sudah mulai berkurang ya, karena mungkin ini adalah program dari pemerintah. Oleh karena itu, bagi sahabat bulang yang ingin datang ke Tongging, jangan lupa singgah ke tempat ini ya. Sahabat bulang nanti bisa menikmati ikan nila dan ikan mas. Kalau misal sahabat bulang ingin langsung menikmatinya, bisa datang ke restoran Liberty ya, tidak jauh dari tempat ini. Semoga dengan menonton video ini,
sahabat Bulang juga merasa termotivasi dan terdorong untuk datang ke Danau Toba, khususnya Tongging, karena di sana begitu indah dan begitu bagus sekali. Selain kita juga bisa menikmati indahnya panorama Danau Toba, kita juga bisa langsung ke sana mandi dan juga menikmati indahnya ikan-ikan yang berkeliaran di Danau Toba. Oleh karena itu, jangan lupa juga tonton video kami lainnya ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat Bulang.